hero yang mirip. Iya. Iya kan? Jowhead, Jowhead, Chow, Kaja. Kaja. Iya udah di-ban semuanya. Benar. Bener. Jadi Popol Kupa bisa jadi salah satu option untuk Onyx Esports yang kembali mereka bisa dapatkan di game yang kedua karena itu Your team cukup is menakutkan permainan dari Popol Kupanya. Kayak sangat-sangat annoying banget dengan adanya Bite Them Kupa, dengan Come Here Kupa. Tapi aku penasaran sih Om, ini kan tadi Mhm. kan di list bandnya dari kedua belah tim itu Jowhead dan juga Chow. Betul. Melihat tadi dari kedua hero ini nggak ada di game pertama, apakah akan hadir di game kedua? Gue berharap ada. Gue juga Gue berharap ya ada sangat-sangat sih. berharap ada sih. Karena gue pengen ngeliat ya hero terbaiknya dikasih. Makanya Terus bakal- play by play seperti apa yang bakal Iya. dipertontonkan untuk kita semuanya. bener Yep. banget, karena ngelihat tadi Pakito juga jadi salah satu ancaman juga sih ya untuk Big Tanah Alpha. Dan apakah kali ini Pakito akan di-ban atau tetap dilepaskan begitu saja? Gue rasa masih dilepas sih buat gitu. Oke. Cuman Om, biasanya kita kan ngelihat kalau apa ya, di Gitan Alpha ini sering mengambil second pick. Sering banget Oh, kan ternyata mereka di-ban. mengambil second pick, sering banget. Yes. Untuk bisa mendapatkan ataupun memberikan sebuah kejutan dari surprise picknya Tumben di ya. satu hero terakhir. Tapi tumben ya first pick ya. 2 kali loh. 2 kali first pick. Betul. 2 kali first pick. 2 kali. Naon eta? Pakito Pakito tadi berarti ban. Jowhead Jowhead Chow atau open Chow nih, iya. open. Jowhead Chow masih terbuka sejauh ini. Siapakah yang akan mau atau mau diadu nih? Kita nggak tahu ya. Betul, betul. Lu kalau jadi jungler sekarang paling bete tuh kalau mau Jowhead gak sih? Tiba-tiba ada unstoppable Iya. force, terus ke IC ke Kayak belakang. kemarin Pak Pulung. Iya, Dorongan. kayaknya kemarin bermain dengan Jowhead-nya. Iya. Udah nothing tulus saya gitu. Ya udah tabrak aja dulu dah, hasilnya mah ya ntar aja kita lihat, yang penting tabrak dulu aja. Ini orang goyang kagak mentalnya nih, kita tabrak nih. Gameplay sayang temen gitu namanya. Iya. Oke, dan Chow. ternyata lah Jowhead, Jowhead Chow-nya oke. terlepas sejauh ini. Ya, tetap balik lagi apakah Chow lebih tinggi prioritasnya dibandingkan dengan Granger. Iya. Dan tadi Granger di first pick oleh BTR. Karena untuk apa ya, pemilihan dari Marksman sendiri sangat-sangat bisa diperkecil untuk sekarang Om ya. Marksman memang banyak, tapi yang bisa digunakan, yang capable untuk digunakan gak banyak gitu Betul, loh. betul, betul. Roger, Yisun Sin, Granger, siapa lagi? Udah kan? Roger, Yisun Sin, ada Granger, Bruno, Bruno. Your Yap. team is Oh, Lima beda. ya? Oke. Kari itu bisa dibilang ya kalau memang yang ini udah nggak bisa dipakai. Ya udahlah Ya wes terakhir. Kari. Nah, Iya. Oke, dan kita lihat dari Big Eternal Alpha ini adalah pendekatan yang berbeda lagi. Berbeda. Ini yang gue suka dari Big Eternal Alpha, kayak mereka dari game ke game itu selalu berbeda-beda. Iya. Tadi kita melihat di game pertama, ini gak di-pick sama sekali, gak Uranus. di-ban sama sekali. Yes. Uranus. Salah satu benda kuning juga yang ada di Mobile Legends, ya bener kan? Salah satu logam mulia Om sebenarnya. Oh ya udah, kan sama-sama barat juga kan ya, warnanya gitu loh. Tapi ya Uranus juga adalah satu hero yang sangat strong, cukup tanky, terutama untuk masuk ke mid game, late game. Iya, cuman kalau kita lihat sekarang bagiannya untuk Onyx Esports ngambil Popol Kupa apakah pasti. Popol Kupa, satu Pasti. lagi Granger atau Chow? Granger. Granger. your team Oke. is picking. Berarti Chow sejauh ini masih belum ada yang tertarik ya? Iya, mungkin lebih annoying dari Popol Kupa. Satu, dia punya open vision. Dengan adanya trap yang kedua, Come Here Kupa itu bakal ngangkat semuanya knock out. Iya. Itu yang bener-bener pengaruh banget dan efisien untuk team fight. Kasih dia shield, angkat ke atas, knock out-nya. Keganggu ya. Iya. Sama satu lagi sih, single target stun-nya dia yang ngeselin. Dan damage-nya juga nggak main-main. Damage-nya sih gede banget sih, terus, Iya. terus terang damage-nya gede banget. Dan dari serang Popol Kupa ya. lu bakal kelok di sana untuk waktu yang cukup lama, kan 3 kali gigit ya. 3 kali. 1, 2, 3, ya 1-2 detik lah di sana. Apu dulu. Wow. Chow-nya muncul akhirnya bikin alpha ya, guys. Joe dan juga Cecilian Rainbow untuk Cecilian. Ini Lunoxnya mau diambil sekarang gak nih? Lunox Kira-kira Lunox bakal keluar lagi nggak? Seharusnya kalau ngeliat ada Uranus, ada sih. Ada ya, Iya, kalau ada ada sih. Uranus kemungkinan ada ya. Ah. Chang'e pun masih bisa digunakan sejauh ini loh. Mhm. bisa. Karena kalau Tapi kita aku- lihat ya, dari komposisinya punyanya BTR, Ah, mereka ini mid game late game. Jadi di Oke. early gamenya bisa dimaksimalkan Ya oleh habek-habek nih. si Onyx. Betul, Iya. betul. Ada Popol Kupa, ada Granger yang sudah bisa aktif di level 4. Oke, tapi Mhm. kalau aku sendiri kayaknya sih lebih, kalau untuk supportnya Onyx ya lebih menuju ke Lunox sih. Balmond Daripada dulu. Balmond. Buat Oke. Boots-nya. Boots, Balmond. Oke. Boots pakai Balmond. Udah dah. Besok kelarnya. Tapi dia memang kuat sih, Balmondnya Boots juga sepanjang regular season 6 kali main 83%. 1 kali kalah doang. Yes, Hmm. itu dia. Makanya dia strong sih. Ini adalah salah satu, lo bisa bilang offlaner yang jarang dilihat oleh orang, tapi kuat banget gitu loh. Bisa dibilang Boots ini kan dulu ya mungkin lah gitu dari EVOS terus terbang ke Onyx gitu Yes. loh. Wah, yang bilang mungkin ya Boots di Onyx bakal lebih
mainnya bakal lebih meningkat lagi apa tidak ya. Tapi ternyata Boots-nya meningkat, Boots-nya mempertontonkan kepada kita semua kalau sampai sekarang apa yang dia berikan itu sangat-sangat efektif sekali. Entah itu Balmond, entah itu Barat, entah itu Uranus ataupun apalah ya hero-hero yang sering dia gunakan. Ngomongin Boots sendiri ya, kalau menurut Om Wawa dia bakalan kebanyakan pakai item defensif atau ofensif? Kalau nanti harusnya defensif. Dengan satu item damage dulu. Satu item damage. Satu item Kemungkinan damage. apa? Blade of Despair atau Berserker Fury? Bloodlust. 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 Cukup Bloodlust Oh X iya aja. betul. Iya. Cukup Bloodlust X aja, setelahnya mungkin ada Benar. Crush Helmet Kalau ataupun yang lain ya lah. ataupun kalau dia nggak mau buat itu ya udah langsung aja full defense. Langsung Juga full bisa, defense Balmond ya kan. Curse Helm. Udah Udah muter-muter aja. Pop. tembok Berlin. Tapi untuk pengalaman aku sendiri ya, kalau misalkan pernah waktu itu sekali nge-rank ngelawan seorang Balmond pakai Festival Blood dan juga Bloodlust SD early sih nggak habis sih darahnya. Ya emang nggak habis-habis, belum lagi Iya. minion kan. Minion dari Minionnya pasifnya. sangat, Iya, minionnya pokoknya- sangat membantu Iya. sekali Iya, gitu loh. intinya kalau Balmond ya minion adalah teman baik. Benar. Iya, kalau ada minion aku datang bukan menjauh, aku Iya. datang. Kalau ada minion, sok atau kita berantem. Kalau udah ada udah sudah Iya. cukup. Kalau nggak ada mikir-mikir dulu kan. Hitung dulu ini cukup Iya. gak ya dapat Bisa jalur diplomasi dulu kan nih. Bisa gitu nggak ya? kan. Kalau aku muter segini bisa nggak ya dapat kill gitu? Yes, Bruno. Bruno dan juga Digi. Oke, Nggak gak ada ada. Bruno, gak ada Digi. Bener-bener nggak mau kayaknya dari Onyx Esports untuk adanya Digi feeder ya. Masih ada Cloud sebenarnya Cloud, oke. buat BTR. Bakal dipakai nih Cloudnya buat si branch-nya. Sesudah ini Onyx kan yang akan mengambil berkesempatan untuk bisa mendapatkan satu jungler terlebih dahulu. Ya kalau mau main jauh, main belakang ada If-nya di band kan? Ada Parsha, ada Chang'e. Untuk bisa lebih jauh aja dari jaraknya Sanguin Gold. Yap. Kan si Silon nih lumayan Sakit. Lumayan sakit. Bad Nggak- impact-nya. Gak lumayan lagi sih sakit. Yang main Rainbow masalahnya. Rainbow soalnya bener. Kemarin lu bisa lihat impactnya Rainbow ketika Iya, menang. iya. Mereka berhadapan dengan Alter Ego. Kayak kegampar gitu, buset dah om. Digampar tapi pakai dua tangan. Itu sih gitu. bukan digampar pak, diinjek pak, diinjek, literally diinjek pak sama kelelawar ya. Chance-nya molor ya barusan ya, sampai dibangunin Mars itu. Sans ketiduran, Sans. Ketidur, Chance, pick. Hey, Sans sadar. sadar ini ngepick. Tapi kalau dilihat dari Bigetron Alpha yang kurang junglernya nih, menurut Om Wawa sendiri Hmm. apa yang bakalan cocok untuk Bigetron Alpha? Gua sih Cloud. Sans Cloud, Wah. udahlah. Oke. Siapa sih yang nggak tahu Sans dengan Cloud-nya gitu? Woi, Kagura, Kagura, oke. oke. Drian, Kaguranya. Sansnya sih Granger. Brans. Bukan. Brans. Maaf, Iya, Brans. Ah, ini juga satu Maaf. ketiduran. maaf, kurang fokus. Oke, siap. Nggak masalah. Maaf teman-teman. Wajar, ya. wajar, wajar. Iya, Wajar, lupa wajar, tadi wajar. kalau udah ada Granger ya. Iya. Ya, kenapa gue bilang kalau karena dia bisa ngeburst langsung ke belakang aja. Oke. Udah langsung lompat aja ke belakang. Gak usah sungkan-sungkan, gak ada. Ya, tapi yang harus diwaspadai balik lagi Popol Kupa. Lu kalau lompat ke belakang Battle Mirror Image, lompat ke depan Battle Mirror Image, terus tiba-tiba Popol Kupanya narik ke belakang, knock up, udah susah balik, terus di-bite dem Kupa lagi. Udah nggak pulang. Kalau nggak salah cancel nggak sih kalau udah Cancel. knock up, iya kan? Heeh. Ya cancel kan? Nah, kayak bakal berbahaya juga, apalagi ngelihat dari Bigetron Alpha sendiri, oke udah ada Cho. Balik lagi ke Popol Kupanya juga pasti bakal nempel sama Drian nggak? Sama seorang Brans nggak sih? Ya, dan ini burst damage-nya Onyx juga sorry. gede banget. Oke. Dari Sans ya? Yes. Oke. YSS, Lapu. Distinction dan juga lap-lap. Jadi main safe banget ya buat BTR. Iya ya. Super safe banget. Ada Yusung Shin, bisa open vision juga. Bisa memberikan damage critical. So ya, ada Sicilian juga. Jadi ini bener-bener main dari long range, bakal mengandalkan Uranus dan juga Chow. Jadi balik lagi apakah nanti Chow-nya akan bisa freestyle untuk menangkap si Sans. Yap. Iya. Ini Ranger. Kaguranya untuk Drian apa untuk cewek om? Untuk Drian. Untuk Drian. Iya Untuk bener, Drian apa bisa untuk berubah cewek? juga ya, sabar dulu. Kita lihat last pick-nya. Apakah ada Chang'e sesuatu kah? yang aneh dari Onyx Esports? Chang'e, Elis juga masih ayo nih untuk sekarang. Elis sih aku mah. Alice. Aku lebih prefer ke Elis tapi Ah. Harith. Harit ternyata. Oke. Berarti Haritnya sama cewek. Cewek. Harusnya cewek. Drian Harithnya Kagura. cewek. Tuh, udah berubah semua sekarang. Pusing kan ngelihat apa itu barusan pikirannya. Aduh. Ini game kedua nih. Game pertama udah dimenangkan sama Onyx Esports. Apakah game kedua Onyx bisa memenangkannya lagi atau Bigetron Alpha bisa membalaskan dendamnya di game pertama tadi? Yap, kira-kira om dari hero-hero yang udah diamankan nih, lebih ke Bigetron Alpha atau Onyx? Onyx. Oke, sementara Choji. Aku Onyx.
Berarti 3 suara untuk Onyx di game yang kedua, Om ya. Oh iya. Oke. Kenapa kamu game pertama nggak ikut juga? Aku game pertama tadi udah bilang Onyx. Oh, Nick juga ya? Oke, Iya, aku siap. tadi. Kalau game pertama kan kita bikin Om. Oh iya, kita WTR. Iya, Iya. penasaran aku tadi ngelihat ada Beleric, ada Harley, tapi ternyata Onyx berhasil membuktikan itulah pola permainan yang mereka berikan. Sementara itu Land of Down, game kedua, Onyx Esports versus Bigton Alpha. Here we go. Here we go, game kedua di match pertama di day kedua MPL Indonesia season yang ke-7, dimana kalau kita lihat sekarang mid lane-nya Brans dan juga Rainbow masih standby. Jungle juga masih belum datang, jadi masih belum terjadi sesuatu yang benar-benar game changing. Yap, itu dia di bagian tengah Driannya dan juga udah ada Granger yang pergi dalam bersamaan. Sementara Brans di bagian bawah ada flame shot yang langsung di body block aja. Sementara itu untuk kali ini dua hero ini masih selamat, sementara KYY harus pulang terlebih dahulu. Sementara kalau kita lihat dari Bransnya sendiri lagi mencoba untuk ambil purple buff-nya, dan kalau dari Kiboy-nya, ini Kiboy-nya nggak pernah mau berhenti berjalan terus bersama Wah, Bransnya sendirian loh. nih ya. Nah, Bransnya Nah. sendirian ini harusnya bisa diganggu sedikit lagi HP dari purple buff-nya dan harusnya bisa diamankan karena udah ada KYY yang langsung memberikan backupan. Sementara kalau kita lihat dari mid lane-nya dari Drian sendiri belum mau banyak-banyak agresif kayak Kiboy. Balik ke bottom lane sekarang Boots yang akan melawan Ripo, yang dimana ini sih bakalan jadi game mungkin masih berjalan walaupun game udah kelar kali ya. Iya, ini kayak lu kasih Panjang. taruh Uranus, taruh Balmond di satu lane Yes. yang sama udah Udah. sampai teman-temannya Ya berantem juga ya. 2047 lah Iya. baru kelar mungkin tuh ya. Tanpa ada bantuan dari teman-temannya ya. Biarin aja mereka berdua gitu. Biarin aja berdua atau di lane bawah, tapi ya balik Capek. lagi Beku lah ya. udah bawa temen nih si Ripo-nya. Tapi untuk Ripo udah ada satu rekannya yang mencoba untuk mendekat, tapi Sansin masih memilih untuk melakukan farmingan. KY di bagian atas membantu ke arah matnya. Namun untuk kali ini pertarungannya 2 lawan 2 tapi berasa 2 lawan 3. 2 lawan 3 karena adanya Kupa, dan kalau kita lihat ceweknya juga di sini masih belum terlalu agresif ya, masih menunggu dulu momen yang tepat karena balik lagi Zaman Force juga belum ada di sini, masih level 3 karena ini adalah god lane di mana XP-nya ada di bawah yang dipegang sama serang Ripo dan juga Boots. Yap, tapi tadi sepertinya udah kita lihat aja Turtle Camp by Living by Mandiri. Sementara itu untuk Driannya Waduh. langsung lompat ke bagian depan, tapi ternyata flame shot-nya dengan jarak sedekat itu masih miss. What happened with you? Untuk kali ini pun dia langsung gagal untuk mengamankan dari pergerakan dari Sansin. Wapaleng Kupa di Aduh, bagian hebat. belakang pun menjadi korban. Tapi Sansin-nya dikejar habis-habisan oleh Balmond. Diketok aja hilang sudah. Yes, dan itu adalah kerugian yang lumayan besar menurut gua karena oke udah ada jungle-nya lagi dari buff-nya seorang Bigton Alpha. Cuman kalau kita lihat sekarang Bigton Alpha ini turtle-nya dari tadi belum ada yang ngambil. Dari Boots sendiri lagi coba dipok pelan-pelan. Matt langsung ke depan menggunakan Brave Barrier. Dari Sansa terkena, apakah tumbang dari seorang Ki-nya. Ki-nya terjebak, di belakang ada dua Evil Dragon menghilangkan seorang Boots di tangan seorang Ripo. Harus mundur dulu perlahan demi perlahan. Sansa tetap bisa hilang. What a play dari cewek, harus maju dikit demi dikit karena serem banget ada Ki yang bisa nge-stun sedikit demi sedikit. Tapi Bransnya apa yang dilawan? Ya. Baru datang loh Bransnya Om. Gua rasa Bransnya langsung ada di tengah-tengah tadi. Iya, enggak tadi agak ke depan, agak kemajuan sedikit. Iya. Nih. Iya, dari seorang Brans makanya tadi. Sebenarnya sayang banget sih Bransnya harus ke pick off lagi. Iya. Nah, neta teh. Wow. Bransnya Karena- datang-datang. Iya, Iya begitu. ditampol pulang lagi. Ini item Om, item. Oke, dan untuk itemnya sekarang Lapo akan mengarah ke Bloodlust X. Kalau kita lihat untuk Balmondnya lebih ke arah mengamankan Oracle ya? Molten dulu sih. Oh, Molten oke. Essence dulu. Oke, di bagian atas sudah ada Zaman Fire langsung dikeluarkan begitu aja, tapi cewek masih bisa menyelamatkan diri. Sanguine Claw-nya masih bisa digocek, tapi untuk sekarang Bad Fist-nya masih bisa digocek. Namun ada Bad Impact yang pas banget mengarah. Flame Shot-nya terkena, ada efek selain ditimbulkan. Sementara untuk Mat yang masih bisa kabur ke bagian belakang. Dan juga KYY lompat-lompat dengan Jet Kundonya. Sementara kalau kita lihat Kiboy di sini masih mau lebih, masih mencoba pelan-pelan mencari di mana posisi dari player Bigton Alpha. Balik lagi ke mid-nya di sini, dan Sonata dikeluarkan pada seorang Brans. Belum terjadi apa-apa, tapi Rainbow di sini sudah tinggal satu bar lagi HP-nya. Masih kuat, belum terjadi apa-apa. Balik ke bottom lane. Ini masih lama banget sih bottom lane-nya nih, masih kaku, masih beku karena lawannya sama-sama tank, sama-sama nge-heal juga. Yes, dan dengan hanya Balmond sebenarnya ini kayak kalkulasi dari pemain-pemain BTR, mereka nggak boleh lengah juga ya. Yes. Karena 1-2 bar tersisa itu bisa di one hit.
sama si Balmond. Mungkin kejadian sama seperti kayak si Brans tadi ya. Iya, kemarin. diketok begitu aja sementara itu sekarang kita lihat aja antara Bravest Fighter versus Zaman Force-nya menimbulkan sebegitu sakitnya untuk orang Harit dan Haritnya pun langsung dihilangkan di area top lane. Tapi untuk lapu-lapu masih stay aja, akan memotong wave minion yang di bagian atas. Namun untuk dari minimap kali ini kita lihat aja turtle-nya pun udah mulai dikocek-kocek ataupun mulai disentuh-sentuh oleh Brans. Iya, dan sepertinya belum ada player dari Onyx Esports yang melihat kejadian dari turtle. Tapi kalau kita lihat sekarang kejadian yang terjadi adalah Sans yang hampir aja tumbang di tangan Mets di sana, tinggal 1 bar HP-nya. Ini dia infonya udah dapet nih, bad impact dikeluarkan. Sans harus mundur, Sans gak bisa memaksakan keadaan lagi. Dan Uranusnya lihat di mana, udah tukar posisi. Base-nya salah bro. Halo Bapak, base-nya kan di bawah ya. Kenapa teh di atas? Hei, motongnya sampai ke depan. Udah mulai pede dari Ripo. Nggak pengen motong sekalian ke arah top lane gitu atau gimana ya. Zaman Force-nya untuk kali ini langsung keluar begitu aja. Tapi udah ada 2 orang yang langsung menyerang sekaligus. Ada Jet Kundo, ada Way of Dragon. Hilang sudah Harit untuk kesekian kalinya. Dan Ketiga. ada game Wow, push. oke. Itu adalah momen ketiga ya, ketiga kali tumbang dari cewek yang Oke. balik lagi ditumbangkannya sama lapu-lapu juga. Kayaknya emang butuh pertolongan banget sih di bagian top lane-nya Onyx. Ya. Itu Mumpung game pause mungkin kita bisa bahas juga ya. Tadi Iya. Choji sudah sempat untuk mention di top lane yang dimana memang menjadi bulan-bulanan Harit. Iya. Ketika ada Zaman Force, dia naruh Zaman Force-nya nih. Ah, Langsung dibuka Bravest Fighter. Gak mau Langsung tahu, dibuka. langsung buka dia. Dan damage-nya tuh jauh lebih besar. Iya. Lu Zaman Force masih harus ngedash kiri buat kasih damage ngedash kanan Benar. juga. Kalau si Bravest Fighter udahlah tang-tang ya kan. Dan benar-benar butuh item gak sih kalau dari Benar. Harriet-nya? Karena kalau dari lapu-lapu sendiri oke belum ada item, tapi kan mentahan damage juga udah lumayan Ya, besar. dan juga dia masih dapatin shield nanti kalau dia lagi penuh kan. Iya. Buat pasifnya sendiri. Jadi Jadi dari Bravest Fighter sendiri kan di penggunaannya dia bisa lompat sampai 3 kali om ya. yes, dan juga tidak gak terpengaruh sama Trampolin. efek apapun juga ya Iya, kan. Dia imun banget santuy gitu. gitu loh. Iya. Jadi mau ada Zaman Force juga Ya udah lah ya. terserah lu mau ngapain gitu. Tapi- Hidup-hidup lu sekarang di ini mah kalau Bravest Fighter mah hidup gua. Akan wise gak sih kalau misalkan dari seorang cewek dan juga Batse itu tukeran lane? So far sih kalau kita lihat agak sulit juga ya karena si Ripo-nya udah mulai potong minion tuh lihat dia dari sana. Jadi agak berat sebenarnya juga buat si Harit kalau dia mau coba untuk tuker lane sekarang. Telat. Oke, kalau kita lihat sekarang Boost dan juga Ripo masih bertarung aja, belum ada kelarnya. Belum ada juga bendera putih dari kedua belah tim untuk bottom lane-nya. Cuman kalau kita ke mid lane-nya sepertinya sedikit demi sedikit tarat dari yang dimiliki oleh Onyx Esports dicicil pelan-pelan oleh Witan Alpha. Yap, itu dia Bransnya di bagian tengah udah mulai digigit di bagian belakang dari baju cirah perangnya. Sementara untuk Giveaway kali ini langsung dilempar dengan Bravest Fighter, dia pun harus mengeluarkan flicker ya. Tertinggal sudah mat di bagian belakang, tapi setidaknya ada informasi yang berhasil mereka dapatkan. Ada flicker yang telah digunakan. Sementara Drian di bagian tengah melemparkan payungnya. Udah ada Matt juga melemparkan piringnya. Antum melempar payung, aing teh lemparkan piring ya. Piring yang dikeluarkan juga. Oh, tadi ada flank shot datang kepada Brans di sini, tapi belum ngefek kemana-mana. Tapi keynya sayang sekali harus terjebak di Zaman Force dan Matt masih dikejar sama cewek. Kibo juga nemenin. Cuman kalau kita lihat dari seorang Ripo-nya pede banget untuk memotong minion yang dimiliki oleh Onyx Esports jauh di dekat inhibitor turret-nya. Iya, si plusnya juga Brans dapetin tadi orange gua. Yap. Yes, jadi dia akan jauh lebih unggul juga. Lihat Ripo-nya, santai Iya, banget. Ripo santai banget, pede Iya. banget. Gue bakal regen nggak masalah. Kalau pukul pelan-pelan nanti juga penuh lagi. Tuh, numpang lewat doang tuh, assalamualaikum gitu ya. Lewat lagi, bye-bye, digigit sama Pupa, ada kabel dari robot-robot udah putus ya. Tapi Purple Buff kali ini langsung aja diamankan oleh Sas, sedikit lagi tentang mungkin bisa aja mengambil tanpa adanya satu, tapi nggak sempat lagi sih, emang udah harus ya. Kan biasanya retri bisa ditahan gitu om ya, terus dia ke area turtle, yowes, retrinya untuk turtle aja gitu loh. Iya, cuma kalau kita lihat mid lane-nya bener-bener mulai dikeroyok lagi sama Begitan Alpha. Sedikit demi sedikit dari belakang, tapi kalau kita lihat ada tendangan maut, langsung menghilangkan seorang Drian di belakang. Ceweknya sudah sedikit demi sedikit ngepok damage kepada seorang Ripo, tapi belum terlalu besar karena itemnya juga masih belum banyak. Yap, itu dia. Item-item yang digunakan pun tadi sepertinya belum bisa untuk mendompleng ataupun memberikan damage yang begitu maksimal. Hanya saja kalau Kagura bisa mendapatkan momennya, itu pasti akan sangat-sangat berbahaya sekali. Tadi karena dia berhasil terkena combo dari apa ya, snake videonya itu loh. Mendadak langsung flicker ke depan, jebret. Iya, head to head Pak. Iya, wave dragonnya langsung hilang. Ya. Iya. Aduh, tapi kalau kita diperhatiin dari cewek udah Oh, perih sakit banget. banget. Perih banget itu
itu tinggal dikit. SP dari cewek harus pulang dulu, recall Rainbow, dulu. yang pakai Rainbow, yang Ya. pakai udah Tenasil ya teman-teman ya. Tenasil udah Aduh. wajib lah itu ya. Tapi dari Bucks-nya sepertinya kebanyakan PD. Tadi motong minion sedikit demi sedikit, dipukul terus dan akhirnya tumbang di atas tangan Report. Dari kepedeannya sih Report dan juga Bucks sama ya. Cuman backup-annya dari seorang Bigetron kayaknya lebih Iya. cepat. Lebih cepat, lebih sering melakukan rom ke bagian bawah ataupun Uranus gitu loh. Karena juga dari tadi kita nggak banyak ngeliat banyak movement juga di bottom. Wow, tapi ya serangan yang dibangun oleh BTR ini kayak gak ada henti-hentinya juga Ki. Yap. Dengan Chow-nya dia bisa dapetin pemain penting tadi, Ripo-nya yang selalu ngepotong minionnya, top lane-nya bahkan bisa dimenangkan 1v1 antara Lapu dan juga Harit. Lihat untuk turutnya bahkan belum ada yang hilang bagi BTR. Iya belum, masih lengkap. Sementara kalau kita dari Onyx Esports sendiri sudah ada 3 yang tumbang ya. Yes, Ya, dan harusnya. untuk item build-nya sendiri aku pengen lihat Balmonnya si Domi Ice, oke banget. Untuk Domi Ice sebagai item yang kedua tadi setelah Curse Helm, jadi nggak ada belatas sama sekali. Iya nggak ada batas nih. Yes, dia akan langsung masuk ke full item defense. Ini harus nunggu buat Kaguranya buat jadi Lightning Truncheon biar lebih sakit ya untuk Onyx Esports-nya. Dan kalau kita bandingkan dengan sisi lain yang memang dia sakitnya karena sudah ada Lightning Truncheon tadi. Yap. COD Lightning Truncheon ya you know lah. Udah Sakitnya seperti apa itu gitu. udah combo item yang benar-benar bisa dibilang cocok lah ya. Dimana mana benar-benar Udah memaksimalkan cocok kekuatannya. cocok lah itu, tapi Iya. untuk Lord sekarang pun lelele Lordnya ke reset, sayang banget. Udah ada Dead Sonata tadi ditembakkan di bagian belakang, ada trap juga. Ripo akankah memakan trap tersebut? Enggak ternyata. Belum. Emang balik lagi sekarang Ripo yang tadi pede banget di bottom sudah mulai pindah ke mid-nya. Cuman Matt di sini benar-benar selalu mengeluarkan Bravest Warrior mau bagaimanapun kondisinya. Karena mengingat dia juga seorang fighter, sustainability yang lumayan besar dan juga damage yang lumayan besar udah oke lah untuk solo sendiri. Cuman key-nya lagi menunggu mangsanya. Ini harus hati-hati sama Lapu juga, BOD baru selesai. Dan ini bakal sakit banget sih dia untuk bisa mengeksekusi semua pemain dari Onyx Esports kalau coba untuk melakukan team fight, apalagi untuk team fight besar. Yap. Karena kalau sampai masuk di areanya dia lagi nge-swing pedangnya, wih darahnya udah satu dapetnya cepat, yang kedua pasti besar banget untuk burstnya. Wah, ini Brute for Armor sekarang dimiliki oleh Sans. Lalu dia mengarah lagi ke arah Hunter Strike nih. Betul. Kayaknya langsung mau ke Hunter Strike terlebih dahulu, Hunter. baru nanti ke item-item yang berikutnya. Karena mereka udah mendapatkan kabar kalau Lordnya udah mulai dicolek sedikit lagi, SP tersisa dan seperti itu. Hampir! Ya ampun. Untung Lordnya masih bisa diambil oleh Brans. Andai tadi flame shot tersebut bisa mencuri itu Lord, Wah. buset dah. Sepersian detik ya tadi ya. Agak ngerti lagi Ininya kita ya. tuh ya. Gapnya. Aduh, cuma kalau kita lihat lagi di mid lane-nya sekarang Sans, Drian dan juga Kiboy benar-benar ngumpul terus nggak mau lagi terjadinya ada sebuah ganking karena melihat dari hitungan kill-nya dari seorang Onyx Esports baru bisa tumbangin 3 kali kepada Bigetron Alpha. Cuman kalau kita lihat bottomnya, Ripo lawan Bass lagi tapi ditendang aja seorang Bass ke belakang, flicker ke belakang masih bisa, tapi belum terjadi apa-apa, masih belum terbuka dari seorang Onyx. Dan untuk Bigetron Alpha chance tadi belum terlalu lebar. Itu coba lihat Ya, tuh itu cewek Rainbow yang berhasil didapatkan. Sementara KYY masih bisa kabur ke bagian belakang. Ini dia. Udah ada satu Mountain Shocker terkena langsung karena 4 orang yang ada di bagian tengah ditembak panahnya tapi untung gak kena. Udah ada pergerakan juga dari Lapu-Lapu di bagian atas mulai dikikit tapi Lapu-Lapu jauh lebih kuat lagi, malah Pupanya langsung balik karena udah gak kuat lagi dan Lordnya pun berhasil dihancur. Lord yang itu belum enhance, belum 12 menit, jadi masih bisa dibilang lembek ya, walaupun emang udah memberikan keuntungan. Yang dimana dari Bigetron Alpha sudah mengambil 2 turret yang ada di mid dan juga di bottomnya. Seenggaknya itu udah nambahin pundi uang mereka. Ini Ripo bener-bener di bagian bawah juga. Ya wes, ayo sini berantem lagi, ayo sini tarik piring sama gua gitu lah. Iya, yang selalunya Ada piringnya. muter terus ya kan. Muter aja baik berdua gitu, yang satu tarik piring, yang satu nggak tahu nari apa, muter baik juga tuh. Aduh. Cuman kalau ngelihat ya Om Awan, dengan posisi seperti ini, apa yang harus dilakukan sama Bigetron Alpha untuk bisa menang dan juga Onyx Esports? Gua rasa dari Bigetron mereka tinggal keep pressure aja. Keep Oke. pressure nunggu untuk Lord yang berikutnya Yap. untuk bisa maju. Kalau dari Onyx Esports, mengingat dari komposisi mereka yang butuh item, cari gold lebih santai, jangan sampai ke pick off dulu, terutama untuk Haritnya. Tapi kalau untuk late game, Untuk late game, gua rasa Onyx mereka punya chance punya chance. untuk bisa masuk. Apalagi tadi kalau kita lihat Rainbow bisa dikejar. Ini PN-nya sih tadi. Kenapa Rainbow-nya bisa nggak ada yang cover gitu Yap. loh. Dan sampai semuanya bisa nempel di sebelah dari Rainbow. Karena kalau menurut gue juga tadi Bigetron Alpha sendiri damage yang hampir kebanyakan pendatang itu dari Rainbow kepada Onyx Esports. Benar, ya. benar. Jadi Rainbow ini Dengan akan bad menjadi face-nya. target man dari Onyx Esports. Iya. Kalau mereka bisa dapetin Rainbow, gua rasa Onyx Esports mereka akan langsung bisa membalikan keadaan cepat. Yap.
Cepet banget. Damage-nya emang nyolek-nyolek doang ya Om ya. Tapi sakit. Coreknya sih separuh HP tadi kalau kita lihat Iya. yang Itu bukan colek kayaknya. itu Harit tuh udah semper langsung. Bukan colek tapi ini congkel, Pak. Itu kagak tahu. The next level hero ngepok jatuhnya, Pak. Ngepoknya itu ngeburst jadinya Wah, jatuhnya. itu sih bukan ngepok lagi. Ini Apa, kayak Pak? lu tepok pundak bukan. Bukan. Lu tepok pundak patah pundaknya. Iya. Terima kasih langsung ya, Pak. Ngepok. Capek gitu kalau ngelihat Cecilian apalagi di menit segini. Kalau sampai ini nanti dibawa ke menit kayak 30 lagi. Waduh. Buset, Ceciliannya kagak tahu dah tuh. Kagak tahu kita jadi Nggak apaan tahu, tuh. nggak tahu. Karena mungkin bisa 1 kali hit nggak sih dari Ceciliana kalau udah late game. Cuman kalau kita lihat sekarang di daerah purple buff-nya, seorang Rainbow maju lagi ke depan, masih belum ada bad fish yang keluar. Sansa, pedih banget, langsung setengah darah aja. Dari seorang Sans, dari sekali bad fish-nya seorang Rainbow. Ada Rainbow di bagian bawah juga masih mengclear aja karena 1 wave minion, sementara Balmond masih berjaga juga, dia nggak membolehkan untuk Uranus masuk ke dalam area pertahanan yang dia miliki. Ya kalau Uranus masuk, mungkin salah satu caranya untuk numbangin cuma dari Sans nggak sih, Om? Iya. Karena dari damage yang lain agak sulit untuk menumbangin. Ada seorang Kagura Rico. sebenarnya, masih ada Drian, masih ada Kagura dengan burst damage-nya, masih ada Boots yang jangan dilupakan sih. Yap. Boots ini penting banget untuk bisa membuat pemain BTR kayak off guard. Kayak mereka salah kalkulasi, kayak mereka terlalu maksa buat maju, Dia bisa ngejar. dia bisa masuk. Betul. Dia bisa masuk, bahkan apabila ada satu player yang berhasil kabur, ya udah Balmond adalah kuncinya. Cus, kejar gitu. Betul. Mau kemana juga kecium tuh sama dia tuh. Nah ngomongin masalah kuncinya, dari tadi Boots ini Balmonda hanya muter-muter. Little counternya dari tadi belum kelihatan nih. Merhatiin nggak? Kelihatan di awal-awal. Iya di Di awal-awal awal. belum kelihatan, cuma di midnya udah jarang kelihatan dari little counternya seorang Boots. Benar, karena agak susah buat masuk juga ya. Ada Sicilian, ada Sangin Glow. Iya, Jadi dan kalau kalau sampai kita dia- lihat, hampir aja tadi keambil sama Mountain Soccer-nya seorang Bram. Cuman kalau kita lihat key-nya mulai digigit pelan-pelan, ada Lord yang diambil sama Victor Alpha sekarang menit 15. Yang berarti sekarang Lordnya sudah ter-enhance. Yap, Lordnya berhasil diambil oleh Bigatron Alpha. Oke, kita lihat aja seperti apa Bigatron Alpha dengan satu bantuan dari satu Lord yang pastinya udah di-enhance begitu cepatnya. Tapi untuk sekarang, purple buff-nya udah mulai diberikan terhadap Harit. Ya, cuma kalau kita lihat sekarang Ripo masih aja stay di bottom lane, belum mau lepas lininya. Sementara kalau kita lihat dari Lordnya balik lagi ke top lane, masih jalan-jalan aja. Cuman midnya sekarang sudah diambil sama seorang Victor Alpha. Masih sedikit lagi tarat yang ada dari Onyx Esports. Lordnya udah masuk ngancurin tarat yang ada di top lane milik Onyx Esports. Onyx Esports harus bisa bertahan, kalau enggak Lordnya bakal ngabisin dan Lordnya sudah meninggal. Iya, untungnya Lordnya pun udah langsung berhasil dihilangkan begitu aja. Tapi ada satu ikutan tadi Aduh, bagian wah, tengah, udah ada beberapa fighter tadi cepat dia langsung lompat ke bagian depan. Pertempuran udah mulai pecah, sedikit lagi SP tersisa, bahkan Balmond untuk kali ini gak kuat lagi. Harit yang pun menjadi korban kedua, double kill berhasil didapatkan oleh Isansin. Tapi Popele Kupanya berhasil untuk balik ke bagian dalam dan wave-nya terbuka. Wave-nya begitu bisa mengantarkan kemenangan untuk Bigatron Alpha ada saja. Jaya Onyx Esports belum bisa untuk mempertahankan besaran mereka. Tapi untuk kali ini Popele Kupanya pun jauh untuk menjadi korban berikutnya. Sementara San harus mundur ke bagian belakang dan kemenangan hadir untuk Bigatron Alpha, skor 1-1. Ini dia